Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Intan Rafika Sari. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan hasil dari proposal di mana yang berjudul upaya mengurangi rasa nyeri yang berlebihan terhadap wanita dengan disminor pada anak remaja SMA Negeri 2 Sutra. Nah, yang pertama kita masuk kepada pengertian dari disminor, di mana disminor ini didefinisikan sebagai nyeri pada saat haid. Istilah disminor ini yaitu disminor ya, berasal dari kata Yunani yang Yunani kuno yang berarti Grek, dan kata tersebut berasal dari dis yang berarti sulit atau nyeri dan abnormal, dan meno yang berarti bulan, dan rea yang berarti aliran atau arus. Jadi secara ringkas disminor ini dapat didefinisikan sebagai menstruasi yang sulit atau menstruasi yang mengalami nyeri. Nah, ini menurut OSF Preprint tahun 2020. Jadi disminor ini dibagi menjadi 3 derajat, yaitu ada ringan, ada sedang, dan berat. Dan ada beberapa faktor yang akan diteliti, yaitu faktor nutrisi, pola menstruasi, riwayat keluarga, dan kejadian dari disminor tersebut. Dampak yang terjadi pada remaja disminor ini yaitu aktivitasnya menurun, kesulitan berkonsentrasi pada pelajarannya, dan disminor ini merupakan nyeri ketidak menstruasi, dan ini mengakibatkan ketidakseimbangan hormon progesteron dalam darah dan prostaglandin, dan faktor stres dan psikologis mengakibatkan terjadinya disminor pada beberapa wanita. Nah, jadi disminor ini dapat dipengaruhi dengan adanya aktivitas fisik, kondisi psikologis yang tidak adekuat, serta beberapa kondisi lain seperti karakteristik seseorang yang mengalami menstruasi. Kemudian di sini ada klasifikasi dari disminor, ada dua, di mana yang pertama disminor primer, di mana disminor primer ini merupakan proses normal yang dialami ketika menstruasi, dan kram menstruasi primer ini disebabkan oleh kontraksi otot rahim yang sangat intens, yang dimaksud untuk melepaskan lapisan dinding rahim yang tidak diperlukan lagi. Disminor primer ini disebabkan oleh zat kimia alami yang diproduksi oleh sel-sel lapisan dinding rahim yang disebut dengan prostaglandin. Nah, ini menurut Anurogo dan Wulandari tahun 2018. Nah, yang kedua ada disminor sekunder, di mana disminor sekunder ini pada umumnya terjadi akibat dari kelainan ataupun anatomi serviks atau uterus, benda asing seperti alat kontrasepsi dan dalam rahim yang disebut IUD, endometriosis atau endometritis. Endometriosis ini merupakan suatu kondisi di mana implantasi jaringan endometrium ditemukan pada lokasi ektopik dalam rongga peritoneum. Nah, yang selanjutnya yaitu ada etiologinya, di mana etiologi dari disminor ini ada dibagi dengan dua, yang yaitu disminor primer, di mana ada di sini faktor endokrin. Faktor endokrin ini pada umumnya ada anggapan bahwa kejang yang terjadi pada disminor primer disebabkan oleh kontraksi uterus yang berlebihan. Faktor endokrin ini mempunyai hubungan dengan soal tonus dan kontraktivitas otot uterus. Nah, kemudian ada faktor kejiwaan, di mana pada remaja yang secara emosional tidak stabil, apalagi jika mereka tidak mendapatkan penerangan yang baik tentang proses haid, mudah timbul disminor. Nah, yang ketiga ada faktor konstitusi, di mana faktor ini erat hubungannya dengan faktor tersebut. Di atas dapat juga menurunkan ketahanan terhadap rasa nyeri. Faktor-faktor seperti anemia, penyakit menahun, dan sebagainya dapat mempengaruhi timbulnya disminor. Kemudian etiologi yang kedua ada disminor sekunder. Nah, jadi disminor sekunder ini yang pertama ada uterin myoma atau tumor jinak rahim yang terdiri dari jaringan otot, terutama myoma submukosa atau bentuk myoma uteri. Yang kedua ada uterin polyps, di mana tumor jinak di rahim. Yang ketiga adanya AKDR, yaitu alat kontrasepsi dalam rahim. Kemudian endometriosis pelvis atau disebut dengan jaringan endometrium yang berada di panggul, dan penyakit radang panggul kronis, dan tumor virium. Nah, kemudian di sini tanda dan gejala dari disminor ini yaitu kalau menurut Ratnawati tahun 2013, tanda dan gejala seseorang yang mengalami menstruasi antara lain yaitu perutnya terasa mual, mulas, kram pada perut bagian bawah, kurang darah atau anemia, tubuhnya tidak fit, demam, sakit kepala, pusing, dan keputihan serta gatal-gatal di daerah vaginanya.
Nah, di sini dapat dilihat dari gambar di samping di mana gejala pramenstruasi yang paling sering terjadi yaitu sakit kepala, kepala berat, pegal-pegal, nafsu makannya meningkat, bengkak, puting susunya bengkak, alergi, cepat marah atau emosi, agresif, ingin menyendiri. Kemudian di sini patofisiologi dari dysmenorrhea ini yaitu peningkatan produksi prostaglandin dan pelepasan terutama PGF dari endometrium selama menstruasi ini menyebabkan kontraksi uterus yang tidak terkoordinasi dan tidak teratur sehingga menimbulkan nyeri. Selama periode menstruasi ini, wanita yang mempunyai riwayat dysmenorrhea mempunyai tekanan intrauteri yang lebih tinggi dan memiliki kadar prostaglandin dua kali lebih banyak dari darah menstruasi dibandingkan dengan wanita yang tidak mengalami nyeri. Kemudian uterus lebih sering berkontraksi dan tidak terkoordinasi atau tidak teratur. Akibatnya peningkatan aktivitas uterus yang abnormal tersebut. Aliran darah ini menjadi berkurang sehingga terjadi iskemia atau hipoksia uterus yang menyebabkan timbulnya nyeri. Mekanisme nyeri lainnya disebabkan oleh prostaglandin dan hormon lain yang membuat saraf sensori nyeri uterus menjadi hipersensitif terhadap kerja bradikinan serta stimulus nyeri fisik dan kimiawi lainnya. Nah, ini menurut Reader tahun 2013. Nah, jadi kita bisa lihat di gambar di samping bagaimana perjalanan penyakit dari dysmenorrhea tersebut. Kemudian penata laksanaan dysmenorrhea ini yaitu penata laksanaan medisnya pada dysmenorrhea primer terjadi atas pemberian kontrasepsi oral dan NSAIDs. Pada kontrasepsi oral bekerja dengan mengurangi volume darah menstruasi dengan menekan endometrium dan ovulasi, sehingga kadar prostaglandin menjadi rendah. Penata laksanaan atau terapi fisik untuk dysmenorrhea sekunder bergantung dengan penyebabnya. Kalau pemberian terapi NSAIDs ini karena nyeri yang disebabkan oleh peningkatan prostaglandin. Nah, kemudian antibiotik dapat diberikan ketika ada infeksi dan pembedahan dapat dilakukan jika terdapat abnormalitas dan struktural. Nah, kemudian upaya untuk penanganan dysmenorrhea ini yaitu ada dengan terapi non-farmakologi. Di mana yang pertama ada pengaruh terapi kompres hangat terhadap nyeri haid atau dysmenorrhea. Di mana kontraksi otot perut yang terjadi terus-menerus akibat keluarnya darah yang menstruasi mengakibatkan nyeri dysmenorrhea. Pemberian kompres hangat ini akan melebarkan pembuluh darah sehingga meningkatkan aliran darah lokal yang mengakibatkan relaksasi, kemudian dapat menurunkan nyeri. Kompres hangat ini dapat menurunkan tingkat nyeri dysmenorrhea. Oleh karena itu, direkomendasikan pada tenaga kesehatan kompres hangat sebagai salah satu cara alternatif non-farmakologi untuk mengurangi dysmenorrhea. Kemudian yang kedua ada pengaruh terapi akupresur titik sayin jauh terhadap skala dysmenorrhea, di mana ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi nyeri ini secara non-farmakologi, antara lain yaitu terapi akupresur titik sayin jauh, yaitu salah satu akupoin atau titik pertemuan limpa hati dalam saluran ginjal yang terdapat di limpa meridian, yaitu 4 jari di atas dalam pergelangan kaki belakang tapi posteriornya tibia. Ini menurut Hasanah tahun 2014. Terapi akupresur ini dapat meningkatkan hormon endorfin otak yang secara alami dapat membantu menurunkan rasa nyeri. Penelitian dari Evrianti tahun 2015 ini tentang pengaruh terapi akupresur titik sayin jauh terhadap intensitas nyeri. Kemudian yang ketiga yaitu pengaruh terapi relaksasi Benson terhadap skala nyeri dysmenorrhea, di mana relaksasi Benson ini merupakan pengobatan untuk menghilangkan nyeri dengan upaya memusatkan perhatian pada suatu fokus dengan menyebut berulang-ulang kalimat yang diyakini dapat menghilangkan sebagai pikiran yang mengganggu. Kemudian ada pemberian air jahe terhadap nyeri dysmenorrhea primer, di mana salah satu penata laksanaan terapi non-farmakologi ini untuk mengurangi rasa nyeri menstruasi dengan cara pemberian ramuan herbal yaitu air jahe. Ini menurut Kasevi tahun 2014. Jahe ini adalah salah satu suplemen herbal yang telah digunakan untuk tujuan medis sejak zaman dahulu dan dikenal sebagai obat herbal populer untuk mengobati nyeri pada penyakit. Kemudian di sini ada kerangka konsep, di mana kerangka konsep ini ada
ada 3 penyebab dari dysmenorrhea, yaitu perlepasan prostaglandin, meningkatnya frekuensi kontraksi uterus, dan vasospasme arteriol uterus ini. Nah, ini yang bisa mengakibatkan dysmenorrhea. Kemudian terjadi penurunan dysmenorrhea. Nah, ya penata laksanaan nyeri haid ini secara non farmakologi yaitu istirahat yang cukup, olahraga, yoga, pemberian air jahe, relaksasi benson, kompres hangat, akupresur, dan aromaterapi. Kemudian kerangka konsep, di mana kerangka konsep ini adalah suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Ini menurut Notat Moja tahun 2012. Nah, di mana di sini kerangka konsepnya kita memberikan kompres hangat untuk upaya penanganan nyeri dysmenorrhea, di mana kompres hangat ini disebut dengan variabel independen, sedangkan upaya penanganan nyeri dysmenorrhea disebut dengan variabel independen. Nah, hipotesisnya yaitu ada pengaruh pemberian kompres hangat pada penanganan nyeri haid. Kemudian metode penelitiannya yang pertama ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian pre-eksperimen dengan rancangan one group pretest, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan intervensi dengan perubahan skala nyeri pada dysmenorrhea. Pada penelitian ini akan menganalisa upaya penanganan dari nyeri dysmenorrhea tersebut. Jadi kemudian tempat dan waktu penelitian, di mana tempat penelitiannya itu yaitu di SMA Negeri 2 Sutra di wilayah Padang Pais, Kecamatan Ampin Barat Timur, Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian populasi dan sampel, di mana penarikan sampel melalui metode purposive sampling dan dengan sampel berjumlah 16 orang pada remaja putri yang mengalami dysmenorrhea dan yang belum pernah mendapatkan terapi kompres hangat sebelumnya. Kemudian ada variabel penelitian, di mana variabel penelitian ini yang akan diteliti ialah hubungan variabel independen dan dependen. Salah satu upaya penanganan nyeri dysmenorrhea yang dirumuskan yaitu pemberian kompres hangat pada dysmenorrhea. Di mana di sini variabel independennya yaitu kompres hangat dan kemudian nyeri dysmenorrhea yaitu variabel independen. Dan instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan atau memeriksa, menyelidiki suatu masalah atau mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menguji suatu hipotesis. Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah SOP, di mana standar operasional prosedur, kompres hangat, dan numeric rating scale, penurunan nyeri dysmenorrhea, di mana SOP ini yaitu pemberian kompres hangat, yaitu digunakan oleh peneliti untuk memberikan kompres hangat pada siswi SMA Negeri 2 Sutra di wilayah Rangkai, Kecamatan Ampin Barat Timur, Kabupaten Pesisir Selatan. Karena digunakan untuk mendokumentasikan masing-masing responden yang bersedia mengikuti penelitian dengan mengisi lembar informed consent yang sudah disediakan oleh peneliti. Kemudian di sini ada skala penilaian nyeri, di mana nyeri pasien akan dikategorikan tidak nyeri itu dikategorikan dengan 0, nyeri ringan skala 1-3, nyeri skala sedang 4-6, serta intensitas nyeri yang berat yaitu skalanya 7-10. Langkah menggunakan skala ini yaitu tandailah angka sesuai dengan nyeri yang dirasakan terhadap bermacam warna pada skala nyeri ini. Nah, ini menurut Kurniasi tahun 2018. Bisa teman-teman lihat di gambar yang di bawah skala dari nyeri. Kemudian kita masuk kepada definisi operasional. Di mana yang pertama variabel independen yaitu kompres hangat. Definisi operasionalnya yaitu tindakan untuk mengurangi nyeri dysmenorrhea pada remaja putri. Alat ukurnya yaitu standar operasional prosedur kompres hangat. Cara ukurnya lembar observasi atau angket dan wawancara. Kemudian variabel yang kedua yaitu dependen skala nyeri dysmenorrhea. Definisi operasionalnya yaitu disebabkan peningkatan dari prostaglandin yang diproduksi pada lapisan dari rahim. Peningkatan prostaglandin ini memicu kontraksi dari uterus atau rahim. Kemudian alat ukurnya pengkajian skala nyeri numeric rating scale. Cara ukurnya yaitu dengan wawancara dan skala nyeri. Hasil ukurnya yaitu 0 tidak ada rasa nyeri, 1-3 nyerinya ringan, 4-6 nyeri sedang, 7-10 intensitas nyerinya berat. Skala ukurnya yaitu ordinal. Kemudian etika dari penelitian ini yaitu menggunakan prinsip yang menghormati harkat martabat responden, di mana responden ini memperoleh penjelasan tentang penelitian dan setiap responden
mengisi informan konsen atas kesediaan untuk terlibat dalam penelitian. Penelitian ini juga menjunjung prinsip kerahasiaan identitas dan data responden serta kemanfaatan bagi responden. Peneliti ini tidak mencantumkan nama respondennya, melainkan hanya menggunakan inisial. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Salah dan jangkauannya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.